Peristiwa politik kerap diwarnai oleh simbol-simbol kecil yang mampu meninggalkan kesan besar. Itulah yang terlihat dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke acara akad massal KPR subsidi di Celungsi, Bogor. Dalam satu momen, publik menyaksikan perpaduan antara gaya komunikasi tegas sekaligus akrab dari sang kepala negara. Dua hal yang menonjol adalah candaan keras Prabowo kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, serta sapaan hangat dalam bahasa Sunda yang ia lontarkan di hadapan ribuan peserta acara. Kedua gestur ini menyiratkan lebih dari sekedar canda atau sapaan. Ia mencerminkan strategi komunikasi politik yang berlapis, dengan pesan kuat yang ditujukan pada publik, pejabat daerah, dan bahkan elit politik nasional. Latar belakang acara, akad massal KPR subsidi. Acara akad massal rumah subsidi di Celungsi, Bogor bukan sekedar seremoni biasa. Pemerintah mempersembahkan program pembangunan 26.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi Prabowo yang baru menjabat sebagai presiden, momentum ini bukan hanya tentang pencapaian kebijakan, melainkan juga ajang menunjukkan arah kepemimpinannya. Ia perlu memperlihatkan bahwa program kesejahteraan rakyat berjalan, sekaligus memberi sinyal bahwa kepemimpinannya akan menegakkan aturan dengan tegas di semua lini. Kehadiran sejumlah pejabat daerah termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menambah bobot politik acara ini. Jawa Barat dikenal sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan sekaligus menjadi lumbung suara penting dalam setiap kontestasi politik. Kehadiran Prabowo di sana tentu bukan kebetulan semata, melainkan bentuk konsolidasi politik yang dibalut agenda pembangunan. Candaan tegas. Kalau brengsek saya usut kau. Dalam pidatonya, Prabowo melontarkan kalimat yang menarik perhatian publik. Ia menyatakan bahwa semua kepala daerah akan bekerja sama dengan pemerintah pusat tanpa memandang latar belakang partai politik. Namun di balik kalimat normatif itu, ia menyelipkan pernyataan dengan nada bercanda yang keras. Kalau brengsek saya usut kau. Pernyataan tersebut disampaikan dengan gaya santai, bahkan terkesan humoris. Tetapi pesan di baliknya sangat jelas. Integritas pejabat daerah menjadi sorotan utama. Tidak peduli apakah kepala daerah itu berasal dari partai politik yang sama atau berbeda. Semua berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Bahkan jika seorang pejabat dari partainya sendiri terbukti melakukan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang, Prabowo menegaskan ia tidak akan segan menindak. Candaan yang mengandung makna tegas ini memberi kesan ganda. Di satu sisi, publik tertawa karena gaya bicaranya yang apa adanya. Di sisi lain, ada pesan moral yang tegas. Kekuasaan tidak boleh disalahgunakan. Dengan bahasa yang lugas, Prabowo mencoba menegaskan bahwa pemerintahan yang ia pimpin akan berdiri di atas prinsip akuntabilitas. Sapaan bahasa Sunda. Sentuhan lokal yang menghangatkan. Tak hanya candaan keras, Prabowo juga menunjukkan sisi humanisnya dengan menyapa Deddy Mulyadi dalam bahasa Sunda. Kumaha damangkang. Sapaan sederhana itu justru menjadi sorotan besar. Publik yang hadir langsung memberi respon riuh. Seolah sapaan itu menjadi jembatan emosional antara pemimpin nasional dengan masyarakat lokal. Penggunaan bahasa daerah dalam forum resmi memiliki makna simbolis. Ia menandakan penghargaan terhadap identitas budaya lokal. Bagi masyarakat Sunda, mendengar presiden berbicara dengan bahasa mereka, tentu menghadirkan rasa kedekatan emosional. Di balik perbedaan status dan hierarki, ada momen kecil yang membuat masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan. Gestur semacam ini juga merupakan strategi komunikasi politik yang cerdas. Dengan memilih bahasa lokal, Prabowo memperlihatkan fleksibilitas dan kepekaan terhadap keragaman budaya Indonesia. Yang menyampaikan pesan bahwa kepemimpinannya bukan hanya tentang instruksi dari atas, melainkan juga kesediaan untuk merangkul masyarakat melalui simbol-simbol yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kombinasi tegas dan hangat. Pola komunikasi Prabowo. Dari dua momen tersebut terlihat pola komunikasi khas Prabowo yang menarik untuk dicermati. Ia memadukan dua pendekatan yang tampaknya bertolak belakang. Ketegasan dalam mengawasi pejabat publik dan kehangatan dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Ketegasan sebagai presiden. Kalimat bercanda yang keras mengingatkan para pejabat bahwa posisi mereka tidak kebal hukum. Loyalitas politik tidak bisa dijadikan tameng. Dengan menegaskan hal ini di depan umum, Prabowo ingin menunjukkan bahwa kepemimpinannya berorientasi pada integritas, bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan. Kehangatan sebagai pemimpin rakyat. Sapaan lokal menunjukkan sisi lainnya, yaitu seorang pemimpin yang ingin dekat dengan rakyat. Ia sadar pentingnya sentuhan emosional dalam kepemimpinan. Bagi masyarakat,
Kedekatan semacam ini seringkali lebih bermakna daripada janji-janji politik yang abstrak. Kombinasi ini menciptakan citra ganda, seorang presiden yang berwibawa namun tidak berjarak. Bagi sebagian besar masyarakat, perpaduan tegas dan hangat ini justru dianggap ideal. Implikasi politik dan sosial. Gestur yang ditunjukkan Prabowo di Bogor memiliki beberapa implikasi penting, baik dari sisi politik maupun sosial. Penguatan akuntabilitas daerah. Pesan bahwa kepala daerah tidak kebal hukum memberi dorongan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih. Jika benar-benar diwujudkan, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat. Pencitraan positif di Jawa Barat. Jawa Barat adalah wilayah strategis secara politik. Dengan menggunakan bahasa Sunda, Prabowo memperkuat citra positif di mata masyarakat lokal. Ini bukan hanya soal kesopanan, melainkan juga strategi politik untuk menjaga basis dukungan. Resonansi nasional. Meski sapaan lokal ditujukan untuk warga Jawa Barat, pesan tegas tentang integritas pejabat daerah berlaku secara nasional. Publik di seluruh Indonesia dapat menafsirkan bahwa Presiden sedang mengirim sinyal kuat tentang komitmen pemerintahan yang bersih. Potensi kritik. Di sisi lain, candaan dengan kata-kata keras seperti brengsek bisa memunculkan kritik. Sebagian pihak mungkin menilai gaya bicara ini kurang pantas untuk seorang kepala negara. Namun gaya komunikasi yang apa adanya ini sudah menjadi ciri khas Prabowo sejak lama, sehingga publik cenderung memakluminya. Simbol kecil, makna besar. Politik seringkali tidak hanya dibentuk oleh kebijakan besar, tetapi juga oleh simbol-simbol kecil yang memberi kesan mendalam. Candaan keras dan sapaan lokal dalam satu acara sederhana menunjukkan bagaimana Presiden Prabowo memposisikan diri, seorang pemimpin yang berusaha menjaga kewibawaan, sekaligus merangkul masyarakat dengan cara-cara sederhana. Bagi Deddy Mulyadi sendiri, momen ini bisa menjadi pengingat bahwa kedekatan politik tidak boleh mengurangi integritas. Sementara bagi masyarakat Jawa Barat, sapaan dalam bahasa Sunda bisa dianggap sebagai bentuk penghargaan dari pemimpin tertinggi negara. Penutup. Kunjungan Presiden Prabowo ke Bogor meninggalkan dua kesan penting, ketegasan dan kehangatan. Dari candaan keras yang mengingatkan pejabat daerah agar tidak menyalahgunakan wewenang, hingga sapaan sederhana dalam bahasa Sunda yang membuat suasana cair dan riuh. Dua gestur ini mencerminkan pola komunikasi yang unik, kombinasi antara pengawasan ketat terhadap pejabat publik dan kedekatan emosional dengan rakyat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.